Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Samil Tutor Official dalam Samil TV Sunnah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat ya, di akhir bulan November menjelang bulan Desember. Semoga di bulan November ini apa yang sudah kita bisa dapatkan patut kita syukuri ya, karena segala sesuatunya sudah Allah berikan kepada kita, dan tugas kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi segala larangannya. Nah, para sahabat Samil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana manfaat pembelajaran anak dengan kisah dan cerita. Ya. Orang tua kita di zaman dahulu seringkali melakukan pembelajaran kepada anak-anak ya dengan cerita dan kisah-kisah para orang-orang terdahulu. Nah, maka kali ini kita akan mengupas sedikit bagaimana cara mendidik anak-anak kita dengan memanfaatkan pembelajaran dengan kisah-kisah tauladan para sahabat, para nabi, dan cerita orang-orang yang terkenal, khususnya orang-orang Islam. Ya, pada pertemuan yang pertama ini akan kita sampaikan kisah cerita ketika dijadikannya sebagai metode pembelajaran ya. Mudah-mudahan cerita ini bisa kita berikan teknik atau metode ini kita berikan kepada anak-anak kita ya. Didikan yang pertama adalah pertemuan sebelum kita melakukan suatu pembelajaran kepada anak-anak kita. Mari kita membaca dulu, menghafal satu karakter daripada sahabat yang nanti bisa kita aplikatifkan kepada anak-anak kita. Contoh kisahnya Nabi Nuh atau kisahnya para sahabat Abu Thalib atau yang lainnya. Kita baca atau kita ambil buku ya, dan ambil pembelajaran yang dia lakukan saat itu. Katakanlah dia sekolah belajarnya matematika, kemudian kita cari kisah dari orang terkenal di agama kita ini, orang-orang Islam yang menciptakan tentang rumusan matematika. Nah, kita kita gabungkan metode ini. Dia belajar, kita menceritakan tentang kehebatan orang-orang Islam. Mudah-mudahan dengan teknik-teknik seperti ini kita mampu memberikan wawasan yang besar kepada anak kita, agar dia tidak bosan atau jenuh dalam belajar. Nah, alangkah baiknya pada kesempatan ini kita meminta anak kita untuk bercerita, atau dia bercerita tentang apa yang dia ketahui dari yang dia pelajari ya. Sambil dia bercerita, dan kita juga sambil mengarahkan anak kita untuk menyelesaikan tugas-tugas pada saat itu ya. Nah, di dalam keseharian anak-anak pasti mengalami hal-hal yang ada di sekeliling dia. Ketika dia main dengan teman-temannya ya, maka dia akan menjumpai sesuatu kejadian-kejadian yang biasanya itu akan diceritakan kepada orang tuanya ya. Seandainya yang dia lihat adalah orang yang positif, maka dia akan menceritakan dengan yang positif pula. Apabila ia melihat orang yang negatif, orang yang berkelahi, orang yang tawuran, atau orang yang melakukan kekerasan, maka dia akan menceritakan kekerasan itu. Maka dengan cerita-cerita ini bisa kita ambil ya kesimpulan pembelajaran metode ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Nah, hal ini biasanya istri saya sering melakukan hal tersebut agar anak merasa nyaman ketika belajar tanpa ada tekanan. Nah, kalau saya pribadi sendiri kalau menyuruh anak itu nggak pernah dengan metode cerita ya. Pokoknya kalau dia mau saya perintahkan menghafal, ya maka menghafal saja. Nah, ternyata metode ini kurang cocok. Mari kita kembangkan ya sama-sama ya para sahabat Samil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran dengan teknik kisah dan cerita ya. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di dalam kehidupan berumah tangga kita. Mudah-mudahan ya teman-teman, itu saja yang bisa Samil Tutor berikan ya. Terlalu banyak cerita sana sini ya, kering tenggorokan. Mau ngopi dulu atau mau ngeteh? Saya punya kopi susu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, segar. Oke, teman-teman,
saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video-video dari kami. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.